Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Frater Charles Octavianus Markus Tadawadan, SCY. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya Frater Charles. Panggil saja Frater Charles. Sekarang saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi Weda Bakti semester 3. Nah, di sini dalam video ini saya akan lebih fokus mengenai sampah dan kita akan membahas mengenai sampah plastik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, plastik atau sampah plastik biasanya itu hanya kita gunakan sesaat saja, yakni ketika kita hendak membawa barang, belanja, dan sebagainya. Sehabis itu, kita buang. Nah, kita kadang lupa dan tidak tahu bahwa sampah plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk lebur dan menghilang. Inilah yang kadang kurangnya pengetahuan kita, atau bahkan kita tahu tetapi kita egois, kita tidak peduli akan hal ini. Nah, pengalaman saya ketika ke pasar kemarin, itu saya menjumpai ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu meminta kepada penjual itu plastik sampai 3. Hanya untuk apa? Hanya untuk membawa, supaya kuat alasannya, supaya bisa dibawa dengan kuat. Nah, bayangkan saudara-saudari, kalau misalnya 3 orang ataupun lebih dari 1 orang itu menggunakan plastik itu 3, bisa kita bayangkan betapa menumpuknya sampah plastik di bumi ini. Nah, selain penggunaan plastik yang berlebihan, kita juga kadang lupa dan juga tidak peduli untuk membuang sampah plastik tersebut pada tempatnya. Terkadang tulisan "ayo membuang sampah pada tempatnya" itu hanyalah sebuah tulisan belaka tanpa makna dan tanpa arti. Kita pastinya bosan dengan tulisan itu. Tapi apa boleh buat? Begitulah realita yang terjadi. Kita bisa melihat dampak apabila kita tidak mengindahkan untuk membuang sampah plastik tersebut pada tempatnya. Misalnya banjir, penyakit, dan lain-lain. Nah, Indonesia adalah negara penyumbang terbesar sampah di dunia. Nah, bagaimana jika manusia akhirnya tidak bisa menemukan solusi lagi untuk mengurangi sampah plastik tersebut? Apa iya kita harus mencari bumi lain atau planet lain untuk tempat kita tinggal? Jika nanti bumi ini rusak, tentu itu bukanlah solusi yang tepat. Nah, sampah plastik itu berasal dari rumah tangga, kebanyakan berasal dari rumah tangga. Nah, itu bisa berupa botol air, gitu ya, kemudian kantong plastik. Nah, penelitian dari National Geographic itu mengatakan bahwa penyumbang 40% sampah itu adalah sampah plastik sendiri. Nah, di sini saya mau menawarkan bagaimana cara-cara untuk bisa mengurangi limbah plastik atau sampah plastik itu. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, hindari penggunaan sedotan. Nah, kita sering kali menggunakan sedotan ini ketika di rumah makan ya tentunya. Nah, tidak salah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita membeli sendiri sedotan kaca. Nah, itu banyak sudah tersedia di toko-toko, ada sedotan kaca. Nah, itu bisa dibawa kemana-mana dan bisa dicuci berulang-ulang tanpa harus menggunakan sedotan plastik ini. Ya, tentu ini juga sangat mempengaruhi jumlah plastik. Dan di Indonesia setiap harinya itu sedotan itu mencapai 93 juta per hari. Bayangkan 93 juta batang per hari sedotan ini. Nah, lalu yang kedua itu adalah mengurangi botol minum plastik ya. Botol minum plastik ini juga menjadi penyumbang terbesar. Nah, apa solusinya? Ya, kita harus membawa botol minum pribadi ya. Botol minum pribadi kita bawa sendiri dari rumah gitu. Jadi tidak perlu membeli ya. Selain ramah lingkungan, hemat juga biaya. Jadi kita hanya membawa ini saja, membawa botol minum pribadi ini tanpa harus membeli botol plastik ini ya. Nah, ini sangat mudah
uh, mencemari lingkungan kita ya, plastik itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah untuk ini terkhusus untuk ini ya, ibu-ibu itu kadang belanja. Jadi jangan gunakan kantong kresek gitu. Kadang juga kita belanja di minimarket ataupun di pasar itu kadang kita menerima ini kan plastik. Nah, ya, itu dari penjualnya biasanya menawarkan ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita membawa tas pribadi nih, atau belanja seperti ini atau tas-tas belanja lainnya. Nah, ini lebih bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus menggunakan plastik ini. Nanti ujung-ujungnya juga dibuang, menumpuk ya jadi limbah. Nah, itu sederhana sekali. Maka jika hal sederhana tadi itu kita lakukan dengan baik, dengan konsisten, maka bukan tidak mungkin bahwa bumi kita perlahan-lahan namun pasti bisa diselamatkan. Nah, masalahnya adalah kita cenderung meremehkan, menyepelekan hal ini. Kita ingin hidup aman, lingkungan bersih, nyaman, bebas dari bencana alam. Tapi kalau hanya ingin saja, itu sama saja bohong. Perlu juga tindakan konkret dan nyata dari kita. Sekalipun itu sederhana dan kecil, tapi percayalah jika hal sekecil itu dilakukan oleh setiap pribadi atau masing-masing pribadi orang di bumi ini, maka bukan tidak mungkin bahwa we have saved the world. Wishing is not enough. We must do it. Jadi berharap atau ingin pun tidak cukup, tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudari sekalian. God bless you all.